Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa yang sangat besar, sebuah mukjizat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu dikenal dengan Isra dan Mi'raj, dua perjalanan yang luar biasa yang mengandung banyak pelajaran dan hikmah mendalam. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah taala. Para ulama berselisih pendapat tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Sebagian ulama berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada bulan Rabiul Awal. Sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Bahkan ada pula pendapat yang menyatakan bahwa peristiwa luar biasa ini terjadi pada bulan Ramadan. Namun, pendapat yang paling masyhur dan paling banyak dikenal di kalangan masyarakat adalah bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Meski demikian, pendapat ini tidak dapat dipastikan secara mutlak karena tidak ada dalil sahih yang menetapkan tanggal pastinya. Yang jelas, peristiwa ini terjadi pada fase akhir dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, yakni pada tahun ke-11 kenabian. Dan ada pula ulama yang menyatakan tahun ke-12 kenabian, yaitu 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Para ulama berselisih pendapat mengenai apakah Isra Mi'raj terjadi dengan ruh saja, atau dengan jasad saja, atau ruh dan jasad sekaligus. Pendapat yang paling kuat menurut Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah adalah bahwa Isra Mi'raj terjadi dengan ruh dan jasad Nabi. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa jika Isra Mi'raj hanya terjadi secara ruhani saja, maka hal itu tidak berbeda dengan mimpi sehingga tidak layak disebut sebagai mukjizat besar. Mukjizat itu hanya nyata jika terjadi pada jasad dan ruh sekaligus, dan itulah yang sahih. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Isra Mi'raj adalah peristiwa spektakuler, sebuah perjalanan luar biasa yang belum pernah terjadi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir. Tidak ada seorang pun yang pernah mencapai Sidratul Muntaha, batas tertinggi langit, tempat berhentinya ilmu seluruh makhluk, dan tempat berakhirnya perjalanan makhluk, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, Isra Mi'raj bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan perjalanan yang menunjukkan kemuliaan tertinggi Nabi Muhammad. Sebuah tanda besar dari Allah untuk menguatkan hati Nabi setelah melewati masa-masa penuh kesedihan dan ujian yang berat. Sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami masa yang sangat berat dalam perjalanan dakwahnya. Masa tersebut sampai dicatat dalam sejarah Islam sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan, karena pada tahun itu Nabi kehilangan 2 orang yang sangat beliau cintai, yang menjadi penopang utama dakwah beliau, baik secara emosional maupun perlindungan sosial. 2 orang tersebut adalah Abu Thalib dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Abu Thalib adalah paman Nabi yang selama ini melindungi beliau dari gangguan dan kekejaman kaum kafir Quraisy. Sedangkan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri Nabi yang menjadi penenang hati dan pendukung terbesar dakwah sejak awal kenabian. Kedua sosok ini meninggal pada tahun yang sama dan kepergian mereka sangat mengguncang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wafatnya Abu Thalib, hilanglah pelindung duniawi yang selama ini menjadi tamang bagi Rasulullah dari gangguan kaum musyrik. Dan dengan wafatnya Khadijah, hilanglah tempat kembali yang penuh cinta, kenyamanan, dan kekuatan spiritual. Karena itulah tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan. Setelah wafatnya 2 orang yang sangat dicintainya itu, penderitaan Nabi dalam berdakwah semakin berat. Kaum Quraisy semakin berani menyakiti beliau karena mereka tahu bahwa Rasul tidak lagi memiliki perlindungan kuat sebagaimana sebelumnya. Pada periode ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mencari alternatif perlindungan melalui cara menawarkan Islam kepada berbagai kabilah. Beliau mendatangi suku-suku Arab dari berbagai penjuru, terutama pada musim-musim ramai seperti pasar dan musim haji, dengan harapan ada kabilah yang bersedia melindungi dan membantu dakwah beliau. Beliau datang kepada mereka dengan mengatakan bahwa siapapun yang mendukung dakwah Islam akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Bahkan dalam sebagian riwayat dinyatakan bahwa Nabi memberi kabar bahwa umat Islam suatu hari akan menguasai bangsa Arab dan non-Arab.
Namun kenyataan pahit yang beliau hadapi adalah bahwa tidak satu pun kabilah yang mau memberikan perlindungan. Mereka tidak hanya menolak, tetapi sebagian bahkan mempermalukan Nabi, mencaci, dan menganggap beliau pembohong. Tidak adanya perlindungan dari masyarakat Makkah, ditambah penolakan dari berbagai kabilah, menyebabkan beban dakwah semakin menekan dada Nabi SAW. Beliau menghadapi isolasi sosial, tekanan psikologis, dan kondisi spiritual yang berat setelah kehilangan dua pilar penting dalam hidupnya. Keadaan ini terus berlanjut sehingga Nabi memikirkan sebuah langkah besar untuk mencari tempat yang lebih jauh di mana masyarakatnya mungkin terbuka, menerima dakwah, dan memberikan perlindungan. Dari sinilah muncul keinginan beliau untuk pergi ke sebuah kota yang cukup terkenal saat itu, yaitu kota Taif. Sebuah wilayah yang berada pada dataran tinggi dan dihuni oleh suku Tsaqif, salah satu suku yang diperhitungkan di Jazirah Arab. Perjalanan menuju Taif akan membuka babak baru dalam ujian beliau dan menjadi bagian dari rangkaian peristiwa besar yang mengantarkan kepada Isra dan Mi'raj. Maka berangkatlah Rasulullah SAW menuju Taif dengan penuh harapan. Beliau mendatangi para pemuka suku Tsaqif untuk menyeru mereka kepada Islam, memohon perlindungan, dan menawarkan agar mereka menjadi pendukung dakwah. Namun kenyataan yang beliau temukan di Taif jauh lebih buruk dari yang dapat dibayangkan. Semua pemuka suku Tsaqif menolak dakwah beliau dengan penolakan yang keras. Mereka bersikap kasar, menghina, bahkan merendahkan kehadiran Nabi. Penolakan ini bukan sekadar penolakan biasa. Para pembesar Taif tidak hanya menolak, tetapi mereka mengusir Nabi secara terang-terangan. Seperti satu suara, mereka tidak memberi ruang sedikit pun bagi dakwah Rasulullah SAW. Tidak berhenti sampai di situ, mereka memprovokasi budak-budak dan para pemuda untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Rasulullah. Mereka mengepung beliau dan melempari beliau dengan batu hingga tubuh beliau terluka, kaki beliau berdarah, dan beliau harus berlari menghindari lemparan batu yang tak henti. Akhirnya, Nabi SAW terjebak di sebuah kebun kurma milik dua bersaudara dari keturunan Rabi'ah. Dalam kondisi penuh luka dan kelelahan, Rasulullah berlindung di kebun tersebut. Namun di balik kesedihan dan pedihnya pengalaman itu, Allah tetap menurunkan hiburan dan pertolongannya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Saat Nabi melaksanakan salat subuh di kebun itu, sekelompok jin dari Yaman, dari golongan jin-jin Nasyibin, sedang lewat di daerah itu. Mereka tidak sengaja melewati kebun tersebut pada waktu yang sama ketika Nabi membaca Al-Quran dalam salat beliau. Begitu mendengar bacaan Al-Quran, para jin itu tersentuh dan langsung beriman. Kisah keimanan mereka kemudian direkam oleh Allah dalam surat Al-Jin sebagai bukti bahwa saat manusia menutup pintu hidayah, Allah membukanya bagi makhluk lain. Pada saat yang sama, terjadi pula kejadian lain. Di kebun itu bekerja seorang budak laki-laki beragama Nasrani. Melihat Nabi yang terluka dan kelelahan, budak itu merasa iba. Nabi berbicara dengannya, dan ketika budak itu mengetahui siapa Nabi Muhammad sebenarnya, ia pun masuk Islam. Seolah-olah Allah menunjukkan bahwa meskipun penduduk Taif menolak dakwah, Allah mengganti mereka dengan makhluk lain, sekelompok jin dan seorang budak, yang justru menerima hidayah pada saat manusia menolak. Namun setelah keluar dari kebun tersebut, Nabi tetap merasa sangat sedih. Pengusiran dari Taif membuat dada beliau sesak. Luka fisik yang meneteskan darah tidak lebih perih daripada luka di hati akibat penghinaan, cacian, dan penolakan yang beliau hadapi. Akhirnya Nabi kembali menuju Makkah. Namun untuk memasuki Makkah, Rasulullah harus memperoleh jaminan keamanan dari salah seorang tokoh Quraisy. Dengan jaminan tersebut, barulah beliau diizinkan masuk kembali ke Masjidil Haram dan rumah beliau. Meski telah kembali, beban dakwah tidak menjadi ringan. Justru para pembesar Quraisy semakin berani menekan, mengintimidasi, dan menghalangi setiap langkah dakwah beliau. Dakwah Nabi semakin sempit. Jalan-jalan dakwah yang dulu terbuka kini tertutup. Beliau tidak lagi memiliki ruang kebebasan seperti sebelumnya. Setiap kali mengajak manusia kepada tauhid, yang datang adalah penolakan, olok-olok, dan tekanan yang menguras kesabaran. Dengan keadaan yang demikian, sesaklah dada Rasulullah SAW. Luka yang beliau bawa dari Taif belum sembuh,
baik luka fisik maupun luka batin. Kesedihan karena wafatnya Khadijah belum mereda. Kehilangan perlindungan Abu Thalib masih terasa sangat berat. Sementara itu, di Makkah tidak ada tanda-tanda pertolongan dari kaum beliau sendiri. Di tengah kondisi batin yang demikian berat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui keadaan hambanya ingin menghibur nabinya yang mulia, mengangkat hati beliau dari kesedihan terdalam menuju cahaya yang belum pernah ditunjukkan kepada manusia manapun. Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa meskipun manusia di bumi menolak, langit sepenuhnya menerima beliau. Meskipun manusia di dunia menyakiti, penduduk langit memuliakan beliau. Dan ketika bumi terasa sempit, Allah akan membukakan seluruh lapisan langit untuk beliau lewati. Dari sinilah dimulai persiapan untuk sebuah perjalanan agung, sebuah perjalanan yang belum pernah diberikan kepada Nabi manapun sebelumnya. Sebuah perjalanan yang akan menjadi obat dari segala luka yang Nabi rasakan, sekaligus menguatkan beliau untuk menghadapi masa-masa dakwah yang jauh lebih berat setelah hijrah nanti. Perjalanan besar itu adalah Isra dan Mi'raj. Ketika waktu yang ditentukan Allah telah tiba dan perjalanan suci itu akan dimulai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam keadaan tidur. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril lalu membangunkan beliau. Jibril membelah dada Nabi, mengeluarkan jantungnya, lalu mencucinya dengan air zam-zam dalam bejana emas. Kemudian dada beliau diisi dengan hikmah dan cahaya. Para ulama berselisih mengenai berapa kali pembelahan dada ini terjadi. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa pembelahan dada hanya terjadi 2 kali, yaitu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pangkuan Halimah As-Sa'diyah ketika berusia 5 tahun dan pada peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa pembelahan dada ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi secara nyata pada jasad Nabi, bukan perumpamaan atau metafora. Para ulama menegaskan bahwa ini adalah salah satu mukjizat besar yang Allah berikan untuk mempersiapkan Nabi menghadapi perjalanan yang sangat berat dan agung. Setelah pembelahan dada selesai dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipersiapkan secara sempurna, tibalah saatnya Allah memperkenalkan kendaraan yang akan membawa beliau dalam perjalanan spektakuler itu. Kendaraan itu adalah Burak, sebuah makhluk ciptaan Allah yang sangat cepat dan sangat indah, yang akan membawa Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sebelum beliau diangkat ke langit. Para ulama menggambarkan Burak sebagai makhluk ciptaan Allah yang sangat indah dan luar biasa cepatnya. Bentuk dan ukurannya berada di antara keledai dan kuda. Lebih besar daripada keledai, tetapi lebih kecil daripada kuda. Para sahabat menggambarkannya sebagai makhluk berwarna putih, bersih, dan bercahaya. Yang paling menakjubkan dari Burak adalah kecepatannya. Disebutkan bahwa sekali melangkah, jarak yang ditempuhnya adalah sejauh mata memandang. Artinya, kaki Burak melesat dari satu titik ke titik lain dengan kecepatan yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa Burak bukanlah makhluk biasa. Ia adalah kendaraan surgawi yang diciptakan khusus untuk membawa Nabi dalam perjalanan penuh mukjizat. Dalam beberapa riwayat terdapat kisah yang sering didengar, meskipun derajatnya lemah, yaitu ketika Jibril hendak mengajak Nabi menaiki Burak, Burak enggan mendekat kepada Nabi. Konon, Burak gemetar karena tidak mengenal siapa yang akan menungganginya. Melihat hal itu, malaikat Jibril marah dan menegur Burak seraya berkata, "Hai Burak, diamlah. Demi Allah, tidak ada seorang manusia pun yang lebih mulia yang pernah menunggangimu selain Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar perkataan itu, Burak pun tenang dan tunduk, lalu mengizinkan Nabi menungganginya. Walaupun riwayat tersebut tidak kuat secara sanad, namun para ulama menjelaskan bahwa riwayat itu menggambarkan penghormatan Burak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk paling mulia di antara seluruh manusia. Setelah Nabi menaiki Burak, malaikat Jibril mendampingi beliau dalam perjalanan. Maka berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan ini dinamakan Isra, yaitu perjalanan malam dari satu masjid suci menuju masjid suci lainnya. Allah menggambarkan bagian ini dalam surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
yang telah kami berkahi sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Dengan kecepatan yang tidak dapat dibayangkan manusia, Burak melesat melewati gurun, pegunungan, dan padang luas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi berbagai tempat penting dalam sejarah para nabi. Setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Burak dan mengikat kendaraan tersebut pada tali pengikat hewan tunggangan para nabi. Riwayat ini menunjukkan bahwa para nabi pada masa lalu juga pernah mendatangi Masjidil Aqsa, dan ikatan tersebut menjadi simbol bahwa Burak adalah tunggangan para nabi. Ketika Nabi sampai di Masjidil Aqsa, ternyata para nabi telah berkumpul, ruh mereka hadir, dan mereka meminta Rasulullah untuk menjadi imam. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa ajaran Rasulullah adalah penyempurna dari ajaran para nabi sebelumnya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Rasulullah sudah sholat, sedangkan kewajiban sholat baru ditetapkan setelah Mi'raj? Para ulama menjelaskan bahwa sholat telah diperintahkan sebelum Isra Mi'raj, namun belum diwajibkan dan masih 2 rakaat, pagi dan petang. Baru setelah Mi'raj, sholat 5 waktu diwajibkan. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat bersama para nabi di Masjidil Aqsa, tibalah saat untuk memasuki fase terbesar dalam perjalanan beliau, yaitu Mi'raj. Naiknya Nabi SAW menembus langit demi langit untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'raj bukanlah perjalanan simbolis atau mimpi, melainkan perjalanan nyata yang dilalui oleh ruh dan jasad Rasulullah, sekaligus dipandu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam menggandeng tangan Nabi dan membawa beliau menuju langit. Nabi SAW naik menembus atmosfer hingga tiba di gerbang langit pertama. Setiap lapisan langit memiliki para penjaga, yaitu malaikat-malaikat yang bertugas menjaga pintunya dan menentukan siapa yang diizinkan untuk memasuki wilayah tersebut. Ketika Jibril sampai di pintu langit pertama, Jibril mengetuk atau memanggil penjaga langit itu. Terjadilah percakapan antara Jibril dan para penjaga pintu langit. Penjaga langit bertanya, "Siapa kamu?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Penjaga langit bertanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Penjaga langit kemudian bertanya, "Apakah beliau telah diutus?" Jibril menjawab, "Ya, beliau telah diutus." Setelah jawaban itu, pintu langit dibuka sebagai bentuk penghormatan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pintu langit pertama dibuka, Nabi melihat pemandangan yang belum pernah dilihat oleh mata manusia. Cahaya, malaikat yang beribadah, dan suasana yang penuh ketenangan serta kemuliaan menyelimuti seluruh penjuru langit tersebut. Di langit pertama itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Bapa seluruh manusia. Nabi Adam menyambut Rasulullah dengan penuh kegembiraan, seolah menyambut keturunannya yang paling mulia. Jibril berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ini adalah ayahmu, Adam. Ucapkanlah salam kepadanya." Maka Rasulullah pun mengucapkan salam. Adam menjawab salam Nabi dan mengucapkan kalimat yang menunjukkan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Selamat datang wahai anakku yang baik dan wahai Nabi yang baik." Dalam riwayat disebutkan bahwa di sisi Nabi Adam, Rasulullah melihat ruh-ruh manusia. Ruh-ruh itu terbagi 2. Ruh orang-orang beriman tampak cerah dan bercahaya, sedangkan ruh orang-orang kafir tampak gelap dan muram. Nabi Adam sesekali melihat ke sisi kanannya dan beliau tersenyum. Ketika melihat ke sisi kirinya, beliau menangis. Para ulama menjelaskan, sisi kanan membawa ruh-ruh anak cucu Adam yang beriman. Sisi kiri membawa ruh-ruh yang kafir dan durhaka. Inilah pemandangan besar yang diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda pertama dari kebesaran Allah dalam perjalanan Mi'raj. Setelah pertemuan agung dengan Nabi Adam di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali melanjutkan perjalanan naik ke langit berikutnya. Malaikat Jibril memandu beliau menuju langit kedua, lapisan langit yang lebih tinggi dan lebih bercahaya dibandingkan lapisan pertama.
Ketika mereka tiba di pintu langit kedua, seperti sebelumnya, malaikat Jibril meminta izin untuk masuk. Penjaga langit bertanya, "Siapa kamu?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Penjaga bertanya kembali, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Penjaga bertanya, "Apakah beliau telah diutus?" Jibril menjawab, "Ya, beliau telah diutus." Setelah jawaban itu, pintu langit dibuka dan Rasulullah SAW diperkenankan masuk. Ketika Nabi memasuki langit kedua, beliau melihat dua sosok yang sangat tampan, berwajah cerah, penuh cahaya, dan sangat mirip satu sama lain. Mereka adalah Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Inilah Yahya dan Aisyah. Ucapkanlah salam kepada keduanya." Rasulullah pun mengucapkan salam dan kedua nabi itu menjawab, "Selamat datang wahai saudara yang baik dan nabi yang baik." Pertemuan Rasulullah dengan kedua nabi ini menunjukkan kedekatan ruhani antara utusan-utusan Allah dari generasi yang berbeda. Setelah Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua, malaikat Jibril kembali mengajak beliau untuk naik menuju lapisan langit berikutnya, yaitu langit ketiga. Langit ini lebih tinggi, lebih luas, dan lebih memancarkan cahaya dibandingkan langit-langit sebelumnya. Ketika keduanya tiba di pintu langit ketiga, Jibril kembali meminta izin kepada para malaikat penjaga langit. Dan terjadilah dialog yang sama seperti sebelumnya. Setelah diizinkan, maka pintu langit pun dibukakan bagi Nabi SAW. Ketika Rasulullah masuk ke langit ketiga, beliau melihat sosok seorang nabi yang wajahnya begitu tampan dan bercahaya. Malaikat Jibril mengatakan, "Inilah Yusuf." Rasulullah pun mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjawab salam beliau dan menyambut, "Selamat datang wahai saudara yang baik dan wahai nabi yang baik." Keindahan wajah Nabi Yusuf alaihissalam sangat terkenal. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah memberikan setengah dari keindahan dunia kepada Nabi Yusuf. Maksudnya bukan berarti separuh kecantikan seluruh makhluk diberikan kepadanya secara literal, tetapi menggambarkan betapa luar biasanya ketampanan beliau hingga tidak ada manusia lain yang dapat menandingi ketampanan tersebut. Setelah selesai bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, Rasulullah SAW kembali melanjutkan perjalanan Mi'rajnya ke langit berikutnya. Malaikat Jibril yang menjadi pendamping beliau terus memandu langkah demi langkah sampai keduanya tiba di langit keempat. Seperti pada pintu-pintu langit sebelumnya, malaikat Jibril meminta izin untuk masuk. Setelah diizinkan, pintu langit keempat dibuka dan Rasulullah diperkenankan masuk untuk menyaksikan pemandangan baru dan bertemu dengan nabi berikutnya. Di langit keempat, Nabi SAW bertemu dengan seorang nabi yang sangat istimewa, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Beliau adalah nabi yang terkenal dengan keilmuan, ketakwaan, kesabaran, dan kedudukan tinggi yang diberikan oleh Allah. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Inilah Idris." Rasulullah pun mengucapkan salam dan Nabi Idris menjawab salam beliau seraya berkata, "Selamat datang wahai saudara yang baik dan wahai nabi yang baik." Ungkapan ini adalah bentuk penghormatan seorang nabi kepada nabi yang paling mulia, Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat, malaikat Jibril kembali mengajak beliau untuk naik ke lapisan langit berikutnya. Tibalah mereka berdua di pintu langit kelima yang lebih luas, lebih bercahaya, dan lebih penuh dengan makhluk Allah yang senantiasa bertasbih. Sebagaimana pada langit-langit sebelumnya, malaikat Jibril meminta izin untuk masuk. Setelah diizinkan, pintu langit kelima dibuka. Ketika Nabi memasuki langit kelima, beliau bertemu dengan seorang nabi yang dikenal karena kelembutannya, ketenangannya, serta kecintaan umat kepadanya. Tidak lain ia adalah Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa dari Bani Israel. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Inilah Harun." Maka Nabi SAW pun mengucapkan salam kepadanya. Nabi Harun menjawab salam beliau dan berkata dengan penuh keramahan dan kasih sayang, "Selamat datang wahai saudara yang baik dan nabi yang baik." Ucapan ini menunjukkan penghormatan Nabi Harun kepada Rasulullah
sekaligus menegaskan kedudukan beliau sebagai pemimpin para nabi. Nabi Harun terkenal sebagai nabi yang sangat lembut tutur katanya. Allah menyebutkan bahwa Harun adalah penolong Nabi Musa dalam dakwah. Karena Musa memiliki sifat tegas dan keras, maka Allah mengutus Harun sebagai pendamping yang lembut dan penyabar. Setelah Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun di langit kelima, malaikat Jibril kembali memandu beliau naik menuju langit keenam. Lapisan langit ini lebih luas dan lebih bercahaya dibandingkan langit-langit sebelumnya, dipenuhi malaikat-malaikat yang bertasbih tanpa henti. Seperti biasa, ketika Jibril tiba di pintu langit keenam, ia meminta izin untuk masuk. Setelah diizinkan, pintu langit keenam pun dibuka dan Rasulullah SAW masuk bersama Jibril alaihissalam. Di langit keenam, Rasulullah SAW bertemu dengan seorang nabi yang dikenal sangat kuat, tegas, pemberani, dan tabah dalam menghadapi kaumnya. Ia adalah Nabi Musa alaihissalam, salah satu nabi besar dari ulul azmi. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Inilah Musa." Rasulullah pun mengucapkan salam, dan Musa menjawab salam tersebut dengan penuh penghormatan. "Selamat datang wahai saudara yang baik dan nabi yang baik." Namun dalam beberapa riwayat sahih disebutkan bahwa setelah Musa mengucapkan sambutannya, beliau menangis. Rasulullah SAW melihat Nabi Musa menangis, lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Mengapa Musa menangis?" Jibril menjawab, "Musa menangis karena seorang pemuda yang diutus setelahnya, yaitu engkau, akan memiliki umat yang lebih banyak masuk surga daripada umatnya." Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa memiliki kecintaan besar terhadap kebaikan umat manusia, sehingga ia bersedih bukan karena cemburu, tetapi karena merasa tanggung jawabnya berat terhadap umatnya. Pertemuan ini mengisyaratkan hubungan ruhani yang erat antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa Musa lah nabi yang paling mirip dengan Rasulullah dalam karakter dan perjalanan dakwah. Setelah berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam di langit keenam, Rasulullah SAW kembali melanjutkan perjalanan yang mulia, dipandu oleh malaikat Jibril alaihissalam menuju langit ketujuh, lapisan langit tertinggi yang menjadi batas perjalanan seluruh makhluk sebelum mencapai Sidratul Muntaha. Seperti biasa, ketika mereka tiba di pintu langit ketujuh, malaikat Jibril meminta izin untuk masuk. Setelah diizinkan, maka pintu langit ketujuh pun dibukakan, dan Rasulullah SAW dipersilakan masuk ke langit paling tinggi tersebut. Di langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan sosok Nabi yang sangat mulia, bapak para Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berada dalam keadaan bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah rumah ibadah para malaikat yang berada tepat di atas Ka'bah, sejajar dengan Baitullah di bumi. Setiap hari, 70.000 malaikat masuk ke dalamnya untuk beribadah dan tidak pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Ini menunjukkan betapa banyaknya malaikat dan betapa agungnya tempat tersebut. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Inilah ayahmu Ibrahim." Rasulullah SAW mengucapkan salam, dan Nabi Ibrahim menjawab salam beliau dengan penuh kehangatan. "Selamat datang wahai anakku yang baik dan wahai nabi yang baik." Mengapa Ibrahim menyebut Rasulullah sebagai anakku? Karena Rasulullah SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail alaihissalam, maka beliau menyambut Nabi Muhammad sebagai keturunan langsungnya, bukan sekadar sebagai sesama nabi. Ucapan ini menunjukkan hubungan khusus antara keduanya, sebuah hubungan darah sekaligus hubungan kenabian. Dalam riwayat sahih, Nabi Ibrahim memberikan pesan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. "Sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan bahwa surga itu tanahnya subur, airnya jernih, dan tanamannya adalah ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar." Nasihat ini menunjukkan kasih sayang Nabi Ibrahim kepada umat Nabi Muhammad, sekaligus memberitahu bahwa amal-amal kecil berupa zikir dapat menjadi tanaman dan bangunan di surga. Ketika Nabi SAW melihat Baitul Ma'mur, beliau diperlihatkan betapa agungnya rumah ibadah itu. Kedudukan Nabi Ibrahim di dekat Baitul Ma'mur menunjukkan kemuliaan beliau sebagai manusia paling mulia
setelah Rasulullah Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh dan menyaksikan Baitul Ma'mur yang agung, malaikat Jibril alaihissalam kembali memandu beliau menuju sebuah tempat yang tidak pernah dicapai oleh makhluk lainnya. Tempat itu bernama Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang menjadi batas terakhir dari seluruh ciptaan Allah, baik malaikat, jin, maupun manusia. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon besar yang berada di sisi kanan Arasy atau berada di wilayah yang mendekati Arasy. Al-Quran menyebutkan, di sisi Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Surat An-Najm ayat 14-15. Para ulama menjelaskan bahwa Sidratul Muntaha dinamakan demikian karena di sanalah akhir seluruh ilmu makhluk. Di sanalah berakhirnya perjalanan para malaikat. Di sanalah semua ketetapan Allah turun. Dan tidak ada makhluk yang dapat melampauinya selain Rasulullah SAW dengan izin khusus. Dengan kata lain, Sidratul Muntaha adalah batas akhir yang dapat dicapai makhluk Allah. Setelah titik itu, tidak ada satupun makhluk yang dapat melampaui kecuali yang Allah kehendaki. Di sanalah berakhirnya kemampuan dan pengetahuan makhluk, dan di sana terdapat perkara-perkara gaib yang tidak diketahui makhluk kecuali jika Allah memperlihatkannya. Rasulullah SAW menggambarkan keindahan Sidratul Muntaha dengan gambaran yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Dalam riwayat sahih disebutkan, daunnya sebesar telinga gajah, buahnya seperti bejana besar, warnanya berubah-ubah, dan ditutupi oleh cahaya-cahaya agung. Ketika Sidratul Muntaha terliputi oleh cahaya, warnanya berubah menjadi berbagai warna yang sangat indah. Rasulullah berkata bahwa tidak satupun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahan itu dengan tepat. Ini adalah gambaran langit yang tidak mungkin dijelaskan oleh manusia, karena belum pernah ada manusia yang melihat sesuatu yang mendekati keagungannya. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berhenti. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Aku tidak bisa melampaui tempat ini. Jika aku melangkah 1 inci saja, niscaya aku akan terbakar." Ini adalah momen besar yang menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril adalah malaikat tertinggi dan pemimpin para malaikat, namun ia tidak mampu melampaui batas ini. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi izin oleh Allah untuk melanjutkan perjalanan lebih jauh. Ini menunjukkan bahwa kedudukan Rasulullah melebihi semua makhluk, termasuk para malaikat. Pada saat itu, Rasulullah SAW berdiri di tempat yang tidak pernah dicapai oleh siapapun. Allah menggambarkan kedekatan itu dalam Al-Quran. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, sehingga jaraknya seperti 2 ujung busur panah atau bahkan lebih dekat. Surat An-Najm ayat 8-9. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan betapa dekatnya Rasulullah kepada Allah dalam kedudukan dan kemuliaan saat peristiwa ini berlangsung. Namun kedekatan ini bukanlah kedekatan jasad dengan zat Allah, karena Allah Maha Suci dari tempat, arah, dan bentuk. Kedekatan yang dimaksud adalah kedekatan pengagungan, pemuliaan, dan kedudukan yang hanya diberikan kepada Rasulullah. Para ulama menjelaskan bahwa perjalanan Nabi ke Sidratul Muntaha memiliki makna besar. Pertama, pengukuhan bahwa Rasulullah adalah makhluk paling mulia, karena hanya beliau yang mampu mencapai tempat setinggi itu. Kedua, perjalanan spiritual yang memberikan kekuatan luar biasa kepada beliau, agar siap menghadapi fase dakwah yang berat setelah hijrah. Ketiga, tanda bahwa Allah sendiri yang menguatkan dan menolong beliau, bukan manusia di bumi. Dan yang keempat, bukti keagungan wahyu bahwa syariat Islam tidak bersumber dari bumi, tetapi dari langit tertinggi. Setelah Rasulullah SAW mencapai Sidratul Muntaha dan melihat berbagai tanda kebesaran Allah Ta'ala, tibalah saatnya beliau menerima perintah terbesar dalam Islam, yaitu kewajiban salat. Perintah salat berbeda dari kewajiban lainnya, karena salat diwajibkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan salat dalam Islam. Ketika Rasulullah berada sangat dekat dalam kedudukan dan kemuliaan dengan Allah, beliau menerima wahyu
bahwa umatnya diwajibkan untuk melaksanakan 50 salat dalam sehari semalam. Ini adalah perintah awal, 50 kali salat dalam satu hari. Rasulullah menerima perintah tersebut dengan penuh kepasrahan. Namun, ketika beliau turun dari tempat tertinggi itu, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6, maka terjadilah dialog. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperintahkan Tuhanmu kepada umatmu? Rasulullah menjawab, beliau mewajibkan atas mereka 50 salat setiap hari. Mendengar jawaban itu, Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku telah menguji Bani Israel dan aku tahu bagaimana kondisi manusia. Nabi Musa tahu betapa beratnya manusia menjalankan perintah yang banyak karena beliau sendiri berjuang keras mengajarkan Bani Israel yang keras kepala. Pengalamannya membuatnya tahu bahwa kewajiban 50 kali salat dalam sehari akan menjadi beban yang sangat berat. Atas nasihat Musa, Rasulullah kembali naik ke hadapan Allah untuk meminta keringanan. Allah pun mengurangi jumlah salat menjadi 45 waktu. Setelah itu, Rasulullah kembali kepada Musa dan Musa kembali berkata, mintalah keringanan, umatmu tidak akan mampu. Rasulullah kembali dan Allah mengurangi menjadi 40 waktu. Proses ini terus berulang, dari 50 menjadi 45, dari 45 menjadi 40, dari 40 menjadi 30, dari 30 menjadi 20, dari 20 menjadi 10, dan dari 10 menjadi 5 waktu salat. Dan setiap kali Rasulullah diberi keringanan, Musa selalu mengatakan hal yang sama, mintalah lagi, umatmu tidak akan mampu. Akhirnya, setelah Allah menjadikannya 5 waktu, Rasulullah kembali menemui Nabi Musa. Musa kembali meminta agar Nabi SAW meminta keringanan lagi. Namun kali ini Rasulullah berkata, aku malu kepada Tuhanku. Beliau merasa cukup dengan keringanan yang telah Allah berikan dan tidak pantas terus-menerus meminta pengurangan. Pada saat itu Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku tetapkan 5 waktu salat, namun pahalanya tetap 50. Keputusanku tidak akan diubah. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita melaksanakan salat hanya 5 waktu, tetapi pahala yang kita dapat seperti melaksanakan 50 salat. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Perintah salat turun dari tempat tertinggi karena salat adalah ibadah yang langsung menghubungkan manusia dengan Allah. Salat adalah sarana munajat, sarana kedekatan, sarana penjagaan jiwa, dan ibadah yang akan ditanya pertama kali di hari kiamat. Setelah Rasulullah SAW menerima perintah salat secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha, beliau tidak langsung kembali ke bumi. Pada kesempatan yang penuh kemuliaan itu, Allah memperlihatkan kepada Nabi kita tanda-tanda kebesarannya yang lain, yaitu pemandangan surga dan neraka. Tujuannya adalah sebagai pelajaran, hiburan, dan sebagai bentuk keyakinan yang semakin menguat dalam hati beliau serta umatnya kelak. Hal ini menjadi bagian dari wahyu yang nyata, bukan sekadar gambaran atau mimpi. Rasulullah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana bentuk surga dan neraka, serta kondisi orang-orang yang mendiami keduanya. Rasulullah SAW diperlihatkan surga yang sangat indah, tempat penuh ketenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan yang abadi. Beliau melihat berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran. Di antara yang beliau lihat adalah pesona surga yang memiliki sungai-sungai indah, istana-istana megah, cahaya yang menyelimuti penghuni surga, buah-buahan dan tanaman-tanaman yang rimbun dan lezat, dan bidadari-bidadari yang sangat cantik, serta para nabi dan orang-orang beriman yang berada di dalamnya. Beliau melihat bahwa surga itu memiliki 8 pintu dan semua kenikmatan di dalamnya adalah balasan untuk orang-orang yang bertakwa dan taat kepada Allah. Selain surga, Rasulullah SAW juga diperlihatkan neraka. Neraka terlihat penuh api dan kegelapan yang mencekam, serta terdengar suara-suara yang mengerikan. Rasulullah melihat bahwa neraka itu sangat dalam. Api nerakanya jauh lebih panas dibanding api dunia,
para malaikat penjaganya sangat keras dan kasar dalam melaksanakan tugas dan penghuninya menjerit dalam azab yang pedih. Beliau juga diperlihatkan sebagian jenis azab yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan dosa tertentu di dunia, antara lain para pezina dan orang yang suka menyebarkan fitnah keji melalui lisan atau media lainnya. Mereka disiksa dengan cara yang sangat menghinakan. Para pemakan riba dicirikan memiliki perut yang sangat besar sehingga sulit bergerak dan dihina oleh penduduk neraka lainnya. Para pemakan harta anak yatim, wajah mereka tampak seperti binatang buas dan sangat mengerikan. Para pengkhianat amanah ditangani oleh para malaikat dengan siksaan yang menyakitkan. Para penebar kebohongan, lidah mereka dipotong dan dipanjangkan sebagai bentuk balasan terhadap kebohongan mereka. Semua pemandangan ini diperlihatkan kepada Rasulullah SAW sebagai peringatan keras sekaligus pelajaran bagi umatnya. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah Rasulullah SAW diperlihatkan surga, neraka, Sidratul Muntaha, serta menerima perintah salat langsung dari Allah Ta'ala, berakhirlah perjalanan Isra dan Mi'raj yang agung. Malaikat Jibril kemudian memandu Rasulullah kembali turun melalui lapisan-lapisan langit, hingga akhirnya sampai ke Masjidil Aqsa, dan kemudian kembali ke Makkah. Perjalanan luar biasa ini terjadi dalam satu malam saja. Ketika beliau kembali ke rumah, tempat tidur beliau masih hangat, seolah-olah Rasulullah tidak pergi jauh. Keesokan harinya, Nabi SAW mulai menceritakan peristiwa besar itu kepada kaum Quraisy. Namun justru disinilah ujian besar berikutnya dimulai. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa beliau diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, bertemu dengan para nabi, menyaksikan surga dan neraka, hingga menghadap Allah, kaum Quraisy langsung mengejek dan menertawakan beliau. Mereka menganggap kisah tersebut mustahil. Kaum Quraisy berkata dengan nada merendahkan, "Muhammad, apakah engkau mengaku pergi ke Palestina dalam semalam? Padahal perjalanan ke sana memakan waktu 1 bulan." Mereka mengerumuni Rasulullah, memperolok-olok beliau, dan mengatakan bahwa apa yang disampaikan Nabi adalah dongeng, khayalan, atau kedustaan. Bahkan orang-orang yang sebelumnya hampir masuk Islam berbalik murtad karena menganggap bahwa perjalanan seperti itu tidak mungkin dilakukan manusia. Mengetahui bahwa Rasulullah tidak pernah bepergian ke Palestina sebelumnya, kaum Quraisy mencoba mencari cara untuk mematahkan klaim beliau. Mereka menguji Nabi dengan berkata, "Kalau benar engkau pergi ke Masjidil Aqsa, jelaskan kepada kami bagaimana bentuknya." Ini adalah ujian yang sangat berat karena Nabi SAW memang belum pernah melihat Masjidil Aqsa sebelum Isra. Namun dengan kekuasaan Allah, saat Rasulullah ditanya, Masjidil Aqsa diperlihatkan di hadapan beliau seperti dalam sebuah tayangan yang jelas. Beliau melihatnya secara nyata seakan-akan sedang berdiri di hadapan bangunan itu. Rasulullah pun menyebutkan satu persatu jumlah pintunya, tiang-tiangnya, arah pintu-pintunya, dan seluruh ciri-ciri bangunannya. Kaum Quraisy yang pernah berpergian ke Palestina terdiam. Mereka tidak mampu membantah karena semua yang disebutkan Nabi sangat tepat dan sesuai dengan kenyataan. Namun, meski mereka tidak bisa mematahkan deskripsi Nabi, tetap saja mereka bersikeras menganggap beliau berdusta. Tidak puas dengan jawaban Rasulullah tentang Baitul Maqdis, mereka meminta bukti lain. Rasulullah SAW pun kemudian mengatakan, "Aku melewati serombongan kafilah Quraisy ketika mereka berangkat. Aku melihat mereka sedang mencari unta yang hilang. Dan aku juga melihat kafilah lain yang akan tiba di Makkah pada hari ini atau besok." Mereka terkejut karena memang ada kafilah Quraisy yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syam. Tidak lama setelah itu, kafilah benar-benar tiba. Dan ketika mereka ditanya tentang kejadian unta yang hilang pada malam tertentu, mereka mengakui bahwa hal itu benar-benar terjadi. Namun meskipun bukti-bukti tersebut sangat jelas, kaum Quraisy tetap bersikeras mendustakan Nabi. Akhirnya kaum Quraisy berusaha mengguncang iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan mengatakan, "Tahukah engkau bahwa sahabatmu Muhammad mengklaim bahwa ia pergi ke langit dalam 1 malam?" Abu Bakar kemudian bertanya, "Apakah benar beliau mengatakan demikian?" Mereka menjawab, "Iya." Maka Abu Bakar berkata,
Jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku membenarkannya." Beliau menambahkan, "Lebih dari itu pun aku percaya. Aku membenarkan beliau ketika mengatakan bahwa wahyu datang dari langit kepadanya." Karena sikap tegas itulah Rasulullah memberi gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar, orang yang paling membenarkan kebenaran Nabi tanpa ragu sedikit pun. Peristiwa itu sekaligus menjadi bukti kuat kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena semua yang beliau ceritakan selalu terbukti benar. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, peristiwa Isra dan Mi'raj bukan hanya kisah yang diceritakan di mimbar-mimbar atau pelajaran sejarah yang sekadar dikenang setiap tahun. Ia adalah bagian dari akidah, akhlak, dan perjalanan hidup setiap muslim. Mukjizat besar ini membawa makna yang tak lekang oleh zaman, dan pesan-pesannya terus berlaku hingga hari kiamat. Di antaranya, yang pertama, Isra dan Mi'raj, mengajarkan bahwa Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Salah satu makna terbesar dari Isra dan Mi'raj adalah bahwa kemustahilan menurut logika manusia bukanlah kemustahilan bagi Allah. Perjalanan dari Makkah ke Palestina, dari bumi ke 7 lapis langit, sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan para nabi, menyaksikan surga dan neraka, hingga kembali lagi ke Makkah. Semuanya terjadi dalam satu malam. Ini adalah pengingat bahwa Allah tidak terbatas oleh ruang, tidak terikat oleh waktu, tidak terhalang oleh hukum-hukum alam yang kita kenal. Maka bagi seorang muslim, ketika menghadapi kesulitan besar, masalah berat, atau ketidakmungkinan, ia tahu bahwa Allah selalu mampu membuka jalan keluar. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah pondasi salat 5 waktu. Salat adalah ibadah terpenting dalam Islam. Isra Mi'raj menegaskan bahwa kewajibannya turun di tempat paling suci dan perintahnya disampaikan langsung oleh Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Salat adalah tanda utama iman dan cahaya bagi hati seorang muslim. Maka seorang muslim yang menjaga salat hakikatnya sedang menjaga hubungan langsung dengan Allah. Yang ketiga, puncak kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra dan Mi'raj menegaskan posisi beliau sebagai pemimpin seluruh nabi, makhluk paling mulia, manusia satu-satunya yang sampai ke Sidratul Muntaha, hamba Allah yang paling dekat dalam kedudukan, dan imam umat manusia di dunia dan di akhirat. Maka mengimani Isra dan Mi'raj adalah bagian dari mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Allah menegaskan kedudukan Masjidil Aqsa. Isra menghubungkan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini menegaskan bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid suci ketiga bagi umat Islam, bagian dari akidah, bumi para nabi, dan simbol persatuan umat. Sehingga memperjuangkan kehormatan Masjidil Aqsa adalah bagian dari kehormatan Islam sendiri. Yang kelima, surga dan neraka adalah realitas nyata. Rasulullah melihat keindahan surga, kenikmatan yang abadi, pemandangan neraka, jenis-jenis azab, dan balasan bagi berbagai dosa. Ini menegaskan bahwa akhirat adalah hakikat, balasan adalah pasti, dan manusia akan menuju tempat kembalinya masing-masing. Maka seorang muslim tidak hidup hanya untuk dunia, tetapi untuk perjalanan menuju akhirat. Yang keenam, peristiwa Isra dan Mi'raj menguatkan jiwa umat untuk menghadapi ujian. Isra dan Mi'raj turun di saat Rasulullah berada pada titik terendah secara manusiawi, yaitu kehilangan istri tercinta, kehilangan paman pelindung, dihina oleh penduduk Taif, dakwah terhimpit, dan kaum Quraisy semakin agresif. Lalu Allah membawa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit tertinggi. Pesannya jelas, ketika dunia menutup pintunya, Allah membuka pintu langit. Ketika manusia menghina beliau, Allah memuliakannya. Ini adalah pesan kekuatan bagi seluruh umat Islam. Dan yang ketujuh, Isra dan Mi'raj adalah bukti bahwa dakwah tidak akan surut. Meskipun manusia menolak, menyepelekan, dan memusuhi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mendukungnya secara langsung. Pesan ini berlaku untuk para dai, penyeru kebaikan, pengajar ilmu, dan seluruh muslim yang ingin menegakkan agama. Jika engkau berjalan di jalan Allah, Allah akan menolongmu. Jika manusia meninggalkanmu, Allah tidak akan meninggalkanmu. Inilah kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kami sampaikan.
Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.